akhirnya ibadah di gereja. Halo. Yes. Amen. Masker. 3M. Cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, semua tertib, semua jadi anak yang manis, jadi anak yang baik. Kita mau memulaikan ibadah. Sebelum itu, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau yang berkuasa. Dan kami bersyukur, anak-anak Tuhan bersyukur, karena pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah. Dan kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberkati ibadah kami, baik adik-adik yang ada di gereja maupun adik-adik yang ada di rumah, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Sama yang di gereja, oke? Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siap? Musik. Semuanya tepuk tangan ya. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Yesus membuatku berharga. Bekerja. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita, oke? Big and small, short and tall, semua dicintainya. Yesus membuatku berharga. Bekerja. Bekerja, Berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan aku bisa. sa-sa-sa. Aku bisa. Kata-kata, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yes. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lebih semangat lagi ya. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ta-ta-ta, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Hari ini Haleluya. sama-sama terbang, oke? Amin. Siap ya, hadap sana ya. Bukan terbang tinggi di awan dan menari-nari Amin. bersamamu Tuhan. Hadap sana ya. Bukan terbang tinggi di awan
dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari Bersamamu Tuhan. hadap sana ya. Bukan terbang, terbang, terbang Tinggi di awan dan Menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Amin. Asik. Semua menari ya kak. Haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan bersiap. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terus banyak tepuk tangan di atas kepala ya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap ya? 1, 2, 3. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Oh, firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, Kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama nari, oke? Ikuti Kak Andy dan Om Andrea. terbang, terbang, terbang Tinggi di awan dan menari, nari, nari. Bersamamu Tuhan. Hadap sana ya, coba ya. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari. Nari, nari bersamamu Tuhan. Coba hadap sana. Bukan terbang, terbang, terbang Tinggi di awan Dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Sekali lagi ya, hadap sana. Bukan terbang, terbang, terbang Tinggi di awan dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Siap. 1, 2, 3. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh
anak-anak semuanya, baik yang di rumah maupun kita yang ada di sini yang sedang onsite, ibadah onsite di tempat ini. Kita bersuka cita semuanya hari ini. Hari pertama kita bisa ibadah secara onsite di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, kalian yang baru pertama kali ngeklik ibadah kami, Gereja Anak Elohim di YouTube, selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah dengan kami di sini. Dan ibadah kami setiap jam 8.30. Ya, diperhatikan 8.30. Nah, sudah siap? Yuk kita siapkan Bible kita. Kita akan teriakkan bersama. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yeay. Dan ayat kita minggu ini ada di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29. Om Petrus bacakan. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saat ini kita bisa ibadah onsite yang pertama kalinya. Ini satu kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Kita harus bersyukur tentang hal ini. Kita bersyukur dan berterima kasih. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Ya, buat anak-anak yang di rumah juga, satu saat ada waktu yang terbaik buat kalian. Kita bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Anak-anak, kita akan memberi persembahan ya. Kalian kan tahu cerita tentang Bapak Abraham. Nah, suatu hari Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai persembahan. Ini tentu membuat hati Bapak Abraham itu berat loh, karena Ishak kan anak satu-satunya. Tetapi Bapak Abraham tetap taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan karena ketaatannya itu, maka Tuhan menyediakan seekor domba menggantikan Ishak. Dan gak hanya itu loh, Tuhan juga memberikan berkat-berkat yang istimewa pada Abraham. Wow, luar biasa kan? Nah, sekarang bagaimana dengan kita anak-anak? Ada yang bilang ke Tante Mary seperti ini, Tante Mary, sejak pandemi, pekerjaan orang tuaku tuh sulit loh. Dan kita juga harus berhemat. Masa kita tetap harus memberikan persembahan? Tuhan kita kan kaya, tuh punya segala-galanya. Anak-anak dengar ya, Tante Mary ingin kalian pegang ini sebagai prinsip hidupmu sampai engkau besar. Tetaplah setia, tetaplah taat memberi persembahan pada Tuhan. Ketika Tuhan melihat ketaatanmu, maka Tuhan juga akan menyediakan setiap yang kau perlukan, lebih dari yang kau pikirkan. Gak percaya? Ayo kita baca di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Ini janji Tuhan loh anak-anak. Allah sanggup menyediakan setiap keperluanmu. Malah kamu akan diberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu. Jadi bagaimana anak-anak? Ayo kita memberi persembahan dengan taat pada Tuhan. Percayalah, kalian akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Siapkan persembahanmu. Di kursi kalian itu ada amplop. Jadi kalian masukkan persembahan kalian di dalam amplop. Nanti kalian bisa memberikannya pada saat kalian pulang ya. Dan untuk anak-anak yang di rumah, kalian bisa seperti biasanya tetap transfer di rekening yang ada di layar, bisa lewat OVO atau GoPay. Oke, kita sekarang berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, kami percaya ketika kami taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan sanggup menyediakan setiap kebutuhan kami. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini berlimpah-limpah, bahkan orang tuanya juga berkati ya Tuhan. Dan kami percaya kebaikan-kebaikan dari Tuhan akan turun kepada anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita. Kita mulai ingat kebaikan Tuhan.
hati aku berlimpah-limpah. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Daerahku, Amin Tuhan. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mulai katakan terima kasih Tuhan. Mari mulai katakan Engkau baik Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Orang tua yang ada bersama dengan anak-anaknya, mari mulai doakan anak-anakmu. Peluk mereka dan doakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini seruan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu yang menyertai kami Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama serukan kiranya Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerah kami Tuhan. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat pagi semuanya. Teda senang sekali bisa
kalian tetap bisa beribadah. Dan hari ini kita kelas-kelas besar, kakak-kakak yang besar sudah mulai beribadah datang di gereja. Nah, puji Tuhan, sekarang kita waktunya mendengar firman. Yuk semua duduk dengan tenang, kita mendengarkan firman Tuhan, karena ada sesuatu yang luar biasa di firman hari ini. Jadi zaman dulu itu kan gak ada lampu, jadi gelap gitu kan. Tetapi ada seorang yang sudah dalam kegelapan, dibawa Tuhan lebih gelap lagi, dibawa Tuhan turun sampai ke dasar bumi, sampai benar-benar di bawah banget. Dan itu terjadi karena orang ini tidak setuju, tidak mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan, karena Tuhan sudah milih dia untuk menjalankan rencananya, tapi dia nggak setuju. Dia bilang cuman iya tapi nggak dijalanin gitu. Nah, sementara Tuhan kalau punya rencana selalu terjadi. Nggak ada rencananya Tuhan yang gagal, anak-anak. Nah, ceritanya hari-hari itu ada sebuah kota. Satu kota ini penduduknya anak-anaknya nakal, jahat, suka bully temannya, tengkar sama temannya, mukulin temannya, pokoknya jahat. Kota ini terkenalnya orang-orangnya. Dan Tuhan merasa kalau mereka tetap jahat, mereka nggak bisa masuk surga. Sementara Tuhan sangat mengasihi setiap manusia. Dia ingin semua orang masuk ke surga. Jadi walaupun mereka jahat, Tuhan berusaha keras supaya mereka bertobat, nggak jadi jahat, supaya bisa masuk surga. Jadi dia minta pilih satu orang. Tuhan punya rencana. God has a plan. Rencananya adalah kota ini orang-orangnya diselamatkan, dan Tuhan mau satu orang ini untuk ngasih tahu kota ini supaya mereka bertobat. Nah, one day orang ini dikasih tahu sama Tuhan, berfirman, kamu ya pergi ke satu kota, namanya kotanya adalah Niniwe, dan nama orang yang disuruh adalah Yunus. Yunus, kamu pergi ke Niniwe ya, orangnya jahat-jahat. Aku mau kamu ingetin mereka, peringatkan mereka supaya mereka bertobat kembali, supaya mereka boleh masuk ke surga gitu, diselamatkan. Nah, Yunus bilang iya. Kalian boleh baca di Yunus 1 dan Yunus 2, pasal 1 dan pasal 2. Oke, Yunus bilang iya. Tetapi di pasal 1 ayat yang ketiga berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi Niniwe itu, misalnya Niniwe di sini nih, di sini. Tarsis itu di sana, jauh di sana. Niniwe itu misalnya di sebelah kanan segini aja. Tarsis itu di sebelah kiri jauh banget. Nah, Yunus ini nggak mau ngikuti caranya Tuhan, nggak mau jadi orang yang dipakai Tuhan. Jadi hari itu dia bersiap, sengaja siap-siap nih, pergi ke Yafo, yaitu pelabuhan, beli tiket naik kapal, dan dia pergi ke Tarsis yang jauh tadi. Kalau dari sana dia pergi ke sana, beda banget dari yang disuruh oleh Tuhan. Nah, terus dia pergi ke tempat yang paling bawah di kapal itu, terus tidur, santai dia. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, dia tidak pernah membatalkan rencananya. Jadi Tuhan kirim hujan pertama, terus mulai angin bertiup, akhirnya dikirimlah badai yang luar biasa. Wah, luar biasa. Dan dikatakan di Alkitab, dituliskan di Yunus ini, awak kapalnya ketakutan. Awak kapal ini orang-orang yang biasa naik kapal loh. Kalau ada ombak yang gini-gini mereka biasa. Kayak waktu Teda dari Kupang pergi ke Rote, waktu itu lagi ada ombak, gitu Teda ketakutan. Awak kapal nakodanya santai, gak apa-apa bu, besok nanti kadang-kadang kalau sore lebih parah lagi bu. Biasa, dia gak takut. Ini awak kapal nakodanya itu ketakutan. Mereka mulai, airnya mulai masuk. Pertama turunkan layarnya, karena nanti layar itu kena angin akan bawa kapal lebih kuat lagi bergerak.
Terus habis gitu buang airnya, air mulai masuk, dibuangin airnya. Setelah air dibuangin kok masih gini, aduh apalagi ya, mulai bajunya orang dibuang, koper dibuang, bahan makanan dibuang, semua dibuangin. Tapi masih juga kapalnya terombang-ambing, orang nggak bisa berdiri. Terus Yunusnya masih tidur. Lah sopirnya, nahkoda kapal turun ngecek apalagi yang bisa kita buang supaya kapal selamat. Lagi turun duk lihat Yunus tidur. Kamu bangun, kamu berdoa kayak sama Tuhanmu. Lihat ini, kita semua sibuk, kamu tidur. Terus Yunus naik. Loh, ternyata ombaknya udah makin gede, badannya makin luar biasa. Terus orang-orang bilang udah putus asa. Aduh, kita buang undi saja, kita ini kayaknya dihukum Tuhan. Kita buang undian. Siapa yang kena itu yang bikin malapetaka ini terjadi? Diundi sama mereka. Anak-anak, Yunus yang dapat undiannya. Karena apa? Karena ketika Tuhan sudah punya rencana, sekali lagi, walaupun yang diutus Tuhan itu menolak, Tuhan kasih tanda. Dan waktu diundi, ini orangnya ketahuan. Waktu Yunus diundi, orang-orang langsung, hei, kasih tahu siapa yang bikin kayak gini, yang hukum kami kayak gini. Kasih tahu kamu ini kerjanya apa, dari mana, bangsa apa. Dan Yunus berkata, aku ini hamba Allah, pencipta langit, bumi, samudra dan semuanya. Dan dia cerita, sebetulnya aku disuruh Tuhan ke tempat sana, ke Niniwe, tapi aku lari ke Tarsus sama kalian. Orang-orang itu langsung ketakutan. Jadi apa yang harus kami lakukan? Yunus bilang, buanglah aku. Orang-orang, ini orang gak kenal Tuhan. Tapi mereka merasa gak pantas buang orang kayak gini. Kan sama dengan membunuh, pasti mati. Jadi mereka masih berusaha, oke, kita nggak buang kamu dulu. Jadi dia berusaha, orang-orang mulai semakin berusaha keras, semakin air dibuang, berusaha mendayung, mau ke pantai, digeret lagi ombak menjauh ke pantai. Terus akhirnya mereka putus asa. Terus mereka ambil Yunus, oke, aku buang kamu. Dan mereka bilang sama Tuhan, padahal ini orang-orang yang kenal Tuhan loh. Dia bilang, Tuhan tolong ampuni kami, jangan tanggungkan darah orang ini ke kami. Jadi mereka ingin Tuhan tahu, mereka nggak ingin bunuh. Tapi karena ini terjadi, mereka harus buang Yunus. Mulai, dibuang. Begitu Yunus dibuang, tahu nggak? Angin reda, tenang. Orang langsung, oh my God, ketakutan semua tambahan. Ya ampun, Tuhan ini maha kuasa. Ternyata betul yang dikatakan oleh Yunus tadi. Dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Anak-anak, kalian semua ini ada dalam rencananya Tuhan. Dan ketika kita menolak rencananya Tuhan, kita ini rencananya Tuhan membuat kita tuh jadi anak yang baik. Anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terus kita tolak, kita nggak mau nurut. Kalian tidak hanya membuat susah diri kalian, tapi orang sekitar kalian tuh susah loh. Dikasih malapetaka. Jadi di keluarga damai sejahtera nggak ada. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi karena ketika kita dipilih dalam rencana Tuhan, kita tolak, kita nggak nurut, kita jadi anak yang nggak dengar-dengaran. Karena itu kita jadi anak yang taat ya. Semua yang taat ya sama Tuhan. Nah, dan Tuhan punya rencana. Yunus bisa saja dibiarin, oke, Yunus sudah dibuang aman, matilah dia di laut. Dan sudah Niniwe, ya udah, nggak ada lagi yang bisa disuruh. No, Tuhan punya rencana. Begitu Yunus dibuang, Yunus kan ketakutan gitu. Dikirimlah seekor ikan yang sangat besar. Yunus yang tenggelam itu dimakan. Begitu Yunus ada di dalam perutnya ikan, ditelan, dimakan, ada di dalam perutnya ikan, dia bisa bernafas karena nggak ada air lagi. Di dalam perut ikan ada udara masih. Terus dia bisa makan karena makanan ikan bisa dimakan sama dia walaupun baunya ya kan, ikan kan makan yang enggak gitu. Nah,
Ketika Yunus ada di dalam perut ikan, semuanya gelap dan ikan besar itu masuk ke dasar lautan. Jadi Yunus dibawa ke tempat yang dalam oleh Tuhan melalui ikan ini, dan dia tetap hidup, tidak bisa melihat apa-apa saat itu. Di dalam Yunus 2, kalau kalian baca, Yunus menaikkan doa kepada Tuhan, dan doanya adalah doa ucapan syukur. Dia berkata bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kalian boleh dalam keadaan yang gelap, gak menyenangkan karena keliru, atau karena memang Tuhan mau kalian berada dalam hal yang tidak menyenangkan. COVID ini kan tidak menyenangkan, tetapi seperti Yunus, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan walaupun situasinya gak enak ya. Dan Yunus waktu itu berdoa, mengucap syukur, dan di Yunus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, baca sama-sama ya, Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus sadar bahwa keselamatan dari Tuhan. Dan Yunus tahu dia dipilih untuk berangkat ke Niniwe. Yunus jadi berbalik bertobat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan melihat itu semua, dan pada hari yang ketiga, atas kehendak Tuhan, ikannya diperintahin, ikan udah cukup, keluarin Yunus. Ikannya dari dalam laut, dia berenang naik, sampai di tepi pantai, dilemparkannya lah Yunus. Jadi Yunus terjatuh di tepi pantai, berarti Yunus selamat. Nah, firman hari ini mengajar kita supaya kita taat, dan kita semua mesti tahu bahwa kita ada dalam rencana Tuhan. Dan mungkin dari kalian ada yang pertama dengar ini, terus kalian mikir, siapa itu Tuhan yang luar biasa baiknya, yang menyelamatkan walaupun orang sudah jahat. Aku mau mengenal Tuhan itu. Aku mungkin melakukan hal yang jahat, dan aku mungkin, kalau orang jahat kan gak bisa masuk surga, mungkin aku gak bisa masuk surga. Hai, Tuhan yang diceritakan tadi oleh Teda, Tuhan yang mengampuni, sanggup membersihkan semua kesalahan kita dan membimbing kita supaya kita berubah menjadi orang yang baik. Nah, kalau kalian mau sederhana caranya, sebentar Teda akan ajak kalian berdoa untuk mengundang, menerima dia masuk dalam hatimu dan meminta ampun atas dosa-dosamu. Yuk, kalau kalian memutuskan hari ini kalian mau menerima dia, dan seperti yang tadi diberitakan, bahwa seperti yang sudah Teda ceritakan, Tuhan punya rencana dan Tuhan gak pernah gagal dengan rencananya. Tidak kebetulan hari ini kamu melihat, mungkin untuk pertama kalinya, karena seperti Tuhan punya rencana buat seluruh anak Elohim, seluruh mereka yang mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia juga punya rencana untuk kamu yang gak kenal Yesus. Yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hari ini aku sudah mendengar tentang kebaikan-Mu. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hidupku, dalam hatiku. Aku undang Engkau. Ampuni dosa-dosaku. Bimbing aku terus sebagai anak yang menyenangkan Engkau. Aku mau satu saat nanti bertemu Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, aku berjanji akan pegang Engkau seumur hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hamba juga berdoa buat setiap anak yang melihat tayangan ini. Tuhan, Engkau sudah memilih mereka. Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup mereka. Berkati mereka.
Jadikan mereka anak yang taat. Kalau ada yang sudah bersalah, Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Dan mereka akan menjadi anak yang baik kembali kepada kebenaran-Mu. Hamba berdoa, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan. Hamba berdoa Tuhan, seumur hidup mereka akan terus bersama dengan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang pintar di sekolah, bersinar untuk Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menutup semuanya dan memeteraikan hal yang baik ini. Haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan. Selamat datang buat kamu yang tadi berdoa menerima Yesus. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi hotline kami. Kalau pengen tahu tentang gereja anak, bagaimana Sunday Gang Elohim ini, ikutin, follow Instagram Elohim Sunday Gang. Sampai ketemu minggu depan 8:30 pagi. See you.